Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bahwa khilafah akan tegak kembali hanya pada saat Imam Mahdi turun? Bahwa dulu ada namanya khilafah, sepakat semua, tak ada ikhtilaf. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa dulu ada namanya khilafah. Hadisnya mana? Khilafatun nubuwah arba'una sanah. Khilafatun nubuwah, khilafah, kepemimpinan khilafah zaman kenabian 40 tahun. Dan setelah masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 40 tahun. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. 30 tambah 10 sama dengan 40. Habis. Lalu kemudian di akhir zaman nanti akan terwujud sebuah big state dipimpin oleh seorang, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ini ikhtilaf, sebagian orang tak mengakui hadis ini karena kata dia ada unsur dhaifnya. Sebagian lagi setelah digabungkan beberapa riwayat mengatakan hadis ini terkait dengan datangnya Imam Mahdi, tentang kepemimpinan dunia dipimpin oleh satu orang. Kalau fitnah-fitnah itu sudah sempurna, maka puncaknya nanti adalah munculnya seorang pemimpin akhir zaman. Jadi begini, Rasulullah SAW menjanjikan akan munculnya pembaharu agama, mujaddid, setiap 100 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di abad ke-15 ini ada yang mengatakan semuanya nggak ada yang tersisa, rusak, nggak ada satupun yang baik. Lihat akidah umat Islam, lihat ibadahnya, apalagi kok politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pendidikan dan sebagainya, hampir semuanya sudah banyak kerusakan. Maka yang dibutuhkan adalah mujaddid yang mampu memperbaiki semuanya. Allah akan memunculkan seorang anak cucu Rasulullah yang kita kenal dengan nama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Apakah beliau mampu semuanya? Ya, beliau mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikan semua problem itu. Apa kata Nabi SAW? Wa innallaha sayuslihuhu fi lailatin. Allah akan mereformasi, mengislah, kalau bahasa mesinnya, bahasa teknologinya, menginstal semua program yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin kelas dunia kepada Imam Mahdi hanya dalam waktu 1 malam. Beliau bukan orang terkenal, nggak punya pengikut, nggak punya anak buah, ya, pergi ke sana kemari sendiri. Tetapi beliau orang soleh, beliau pelajar di kota Madinah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika orang datang berbondong-bondong ingin memberikan ketaatan, baiat kepadanya, beliau menolak. Beliau mengatakan bukan saya, bukan saya, bukan saya. Ya, tapi setelah dipaksa akhirnya menerima. Malam itu oleh Allah diberi kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, yusbihuni fi khuluqi wala yusbihuni fi kholqi. Imam Mahdi itu akhlaknya, sikapnya, perilakunya, gerakan politiknya, semua langkah-langkahnya mirip seperti langkah aku. Walaupun bentuk rupanya, postur tubuhnya tidak sama dengan aku. Yusbihuni fi sirati wala yusbihuni fi surati. Jadi nanti Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang akan menata ulang proses perjuangan menegakkan Islam percis seperti Rasulullah SAW melakukan. Ya, maka inilah model kepemimpinan yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Saat itulah seluruh dunia kalau pengen ngaku sebagai pihak yang benar, dia harus mengikuti perilakunya Imam Mahdi, gayanya, sikapnya, polanya dan sebagainya. Itu kenapa nanti kalau Imam Mahdi sudah berkuasa, mendapatkan kejayaan,
Hadis tadi berlaku. Yang bergabung dengan Imam Mahdi mukmin tulen. Yang menolak Imam Mahdi apapun alasannya munafik tulen. Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim bersabda, nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuhku. Kemudian akan Allah datangkan hamba-hamba Allah yang terbaik dan terkuat membebaskannya. Dan ini persis dalam surat Al-Isra. Saat itu Israel, kaum Yahudi sedang ada di puncak-puncak kesombongan dan kejahatannya. Mereka kuasai kembali Baitul Maqdis. Di sisi yang lain, saya gembira. Alhamdulillah, berarti tak lama lagi Allah akan datangkan hamba-hamba terkuat untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Berarti tak lama lagi akan diumumkan berdirinya Khilafatul Islamiyah di Palestina. Saat itu kata Rasulullah, kalian yang ada, hijrahlah ke sana. Saat itu bumi yang paling aman adalah Palestina. Bumi yang paling tenang, yang paling kuat, yang paling makmur adalah Palestina. Kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, keadilan merata ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pancasila akan terjaga dengan sangat rapi dan baik. Undang-Undang Dasar 1945 akan terlindungi dengan baik. Syariat Islam yang akan mengayomi seluruhnya nanti. Yang ada hanyalah rahmat dan berkah daripada khilafah yang ada di Palestina menyelimuti seluruh dunia. Dunia ini tenang setenang-tenangnya. Hadis-hadis Nabi sahih tentang itu. Dan ini juga dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan bahwa di fase terakhir dunia akan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Matahari akan terbit, kegelapan akan berakhir. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki sampai sekarang kita ada di fase keempat, fase kegelapan. Dan kegelapan malam ini pasti akan subuh. Setelah subuh pasti matahari terbit. Maka kaum muslimin, sekarang kita sudah melewati fajar kadhib, kita sudah ada di fajar shadiq. Setelah itu kita akan menunggu syuruk. Ini waktu-waktu yang berat ini. Syuruk itu waktu-waktu yang berat. Hanya orang-orang beriman yang mampu istiqomah di situ. Hanya orang-orang beriman yang mampu tegar di situ. Sementara orang munafik atau orang yang dalam hatinya ada penyakit pasti telat nyadar. Kalau orang munafik sama sekali malah nggak bangun. Kaum muslimin saudaraku, di akhir zaman ini adalah sebuah kepastian dan kitalah akhir zaman itu. Kalau menurut Amerika, CIA di New York Times dengan resmi mengatakan bahwa dunia nanti seluruhnya di atas tahun 2020 akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. 15 negara terkuat di dunia yang punya intelijen terbaik di dunia setelah duduk di New York pada bulan Februari 2012. Pembicaraan mereka membicarakan siapa pemimpin dunia di atas tahun 2020. 4 opsi yang mereka munculkan. Pertama adalah Amerika, yang kedua adalah Cina, yang ketiga adalah mafia-mafia internasional atau geng-geng global yang punya jaringan global, yang keempat adalah khilafah Islamiyah. Mereka kupas satu persatu sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan analisa mereka. Rontok Amerika, rontok Cina, rontok mafia-mafia global ini. Dan ketika pembicaraan kepada khilafah Islamiyah, maka mayoritas sepakat khilafah Islamiyah lah yang akan kembali memimpin seluruh dunia. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali. Kita catat, setelah Rasulullah wafat, kata beliau, setiap 100 tahun sekali Allah akan mengutus man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan mereformasi agamanya. Ketika agamanya dicampur baurkan dengan berbagai macam paham sesat sehingga agama menjadi abu-abu. Ketika Islam terpecah sehingga orang ragu ya dan bingung mana Islam yang sesungguhnya, maka akan ada tiba saat setiap 100 tahun sekali, satu, Islam akan menguasai dunia. Kedua, Islam akan dibersihkan dari paham-paham sesat sehingga manusia akan mendapati Islam yang sesungguhnya. Nah, itu akan terjadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Andaikan kita konversikan pada fakta sejarah yang kita alami ataupun sebelum kita, maka kita mendapati bahwa kejayaan Islam sebelum kita ada di tangan Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani adalah kekhilafahan yang mampu menguasai 2/3 dunia. Puncaknya terjadi pada tahun 1453, di mana seorang pemimpin yang berusia muda yang bernama Muhammad Al-Fatih
Muhammad bin Murad Al-Fatih, Muhammad II, di usia yang ke-22 tahun dia menguasai 21 negara, dan negara yang ke-21 dia kuasai adalah Konstantinopel. Dan ini sudah menjadi basyirah dari Rasulullah SAW. 800 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan Allah ke dunia, Rasulullah sudah mencanangkan itu, sudah mewasiatkan itu, dan sudah mengisyaratkan itu. La tuftahanna al-Konstantiniyah, sungguh Konstantinopel akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Ingat, bukan ditaklukkan, karena umat Islam bukan penakluk, karena Islam bukan imperialis, Islam bukan kolonialis, tapi Islam pembebas. Karena hakikatnya bumi Allah wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Maka ketika ada orang yang soleh, orang yang beriman, orang muslim menguasainya, itu artinya membebaskan dari segala macam penjajahan. Dan Turki berakhir di 1924, tepatnya secara resmi diakui dunia pada tanggal 3 Maret 1924. Hancurnya Turki Utsmani, dunia memandang dan menilai sebagai hancurnya khilafah Islam. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, lalu kapan kejayaan Islam berikutnya, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita kaitkan dengan hadis dari Abu Daud, dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud tadi, bahwa Islam akan zahir 100 tahun sekali, berarti kita tinggal menjumlahkan saja 1924 ditambah 100, berapa Bapak Ibu? Kehadiran Al-Mahdi adakah kaitannya dengan hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa setiap awal 100 tahun Allah akan mendatangkan man yujaddidu dinahu, seorang yang menjadi mujaddid, pembaharu agama ini. Pembaharu itu maknanya bukan bikin agama baru, bukan bikin hal-hal baru, bid'ah, bukan, tapi dia memperbaharui semangat vitalitas umat ini, ya. Jelas ada kaitannya. Dan kalau Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman justru sangat yakin mujaddid berikutnya ini Al-Mahdi itu. Itulah sosok mujaddid yang terdekat yang akan muncul sekarang ini. Karena apa? Karena nggak bisa mujaddid yang kelas-kelas yang lain, harus kelas yang puncaknya sekaligus kelihatannya untuk mengatasi kondisi dunia yang sudah deteriorating ini, sudah makin mengkhawatirkan ini, ya. Nah, jadi kalau kita pakai angka 100 tahun, ya, ada orang mengatakan berarti Ustadz runtuhnya khilafah, pindahnya kita dari babak ke-3 ya menuju babak ke-4 ini kan tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Oh, berarti khilafah berdiri 2024. Ya, lucu dong, masa umat Islam pakai takaran Masehi gitu. Pakai takaran Hijriah dong. 1342 berarti kemungkinannya kapan? 1442. Sekarang 14 berapa? We have to prepare ourselves, ya. We have to prepare our families, ya, karena waktu kelihatannya sudah semakin dekat sekali, ya. Walaupun kita nggak bisa memastikan memang 1442 itu saatnya, tetapi setidak-tidaknya kita punya acuan. Acuannya hadis itu. Setiap awal 100 tahun akan muncul seseorang yang Allah jadikan menjadi pemain atau berperan sebagai pembaharu din ini. Begitu, wallahu a'lam bishawab.